setan. Golem. Siapa musuhnya? Itulah puasa, menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itu lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata, lebih berat daripada berjuang mengorbankan harta. Tapi kalau di bulan Ramadan saja Rasulullah menang dalam perang Badar, itu harus jadi sumber motivasi. Dengan kalimat takbir, dengan keagungan Allah, bangsa Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan. Katanya ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Mati juga. Kami sudah lama berdoa pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan nggak denger? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita nggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja, kalau saya salah apa salahnya, kalau ada yang dikepengenin apa kepengenannya, boyak ngomong kenapa dia begitu. Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah. Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang, saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum. Lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan? Kami tidak tahu, Imam, maka kami bertanya. Begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS, kita tidak tahu yang namanya liver, kita tidak kenal yang namanya stres. Paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah,
penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati Ia dengan pelaksanaan ibadah kepada-Nya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita mengajarkan juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa dia kami pala babela daan bandai ini, pendere. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan perantara dan sungai-sungai? Laut kendai membiare. Siapa pencipta bumi, matahari? Iya. Tamain. Supaya apa? Weladan. Tanpa pendekatan Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Hete sai. Oleh sebab itu, hete sai per ini. Logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah banting tulang peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja, kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit. Emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir, apalagi datang nggak pernah, berkunjung nggak pernah, ngobrol nggak pernah, apalagi kenal juga nggak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun 2 kali, Idul Fitri, doang sama Idul Adha. Doa cerewet banget, apa aja diminta. Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji, nah kita jitak kepalanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji.
Kerja dulu yang baik, bulan baru nggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Quran walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Quran tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummatid dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari qurimat 'alaihim barakatul wahyi wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummatid dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja. Bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nusiat minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari qurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Bos, Akibatnya apa? bela dah cerita. Amar ma'ruf Dah putih. galakkan orang, nahi munkar Bete tidak dah dilaksanakan nuti. orang. Lalu orang Salam menilai memang. sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Ya? Tidak baik menurut otaknya, dia Benar tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan Tuh, tak kiman tu pula Tidak kata lagi apa kat jelas rumah, mana Asyik. batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi Tuh tak kimlau kata sedemikian, HP kat rumah. akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok.
Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok, kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak perlu orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan. Hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Quran tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Seperti kita. Sebagai manusia yang bisa salah. Dan kami daya wakil yang palsu. Yang daya wakil dua kali deh. Selebihnya adalah sejarah. Sedok naik bela dana kah dan niu lah. Kepada Quran. Waras selaja sebuah utama kah? Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang ada selaja sama sampai itu. Tidak jadi mati. Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan dan kita ingkari sunnah itu. Padahal jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah kita orang yakin penuh ini dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa beliau manusia seperti kita, jamrut nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya, pada pertemuan kali Carut dermagalian gabi kai. Tuh cele lalong puy. Marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Pala dermagalia ka pana. Tiara fuajuna. Tidak terjawab. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun
terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, gak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Gak pernah Allah pasang pajak matahari, gak pernah Allah pasang pajak gas udara. PLN, PLTU, pelayanan listrik tenaga uap. Banyak itu tiap hari kita kejar. Bima mah sudah di sana tuh, yang ada bulat itu masjid. Tapi kita itu di tidak situ pandai kota Bima. bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kursinya. Sampai Man lam yashkur ala na'mai Babu, walam yasbir Sampai ala balai Lambu. Mamangan di Kecamatan Lambu. Kita Kecamatan Damapangga. Siapa yang Apa? tidak mau bersyukur Dia terhadap dapat nama, nikmat yang aku berikan dapat nama, kepadanya, dapat mangga. dan tidak mau Apa sih? bersabar terhadap ujian Ya, yang aku Damapangga. berikan kepadanya, silahkan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku May pindah tarakin dahil dan gabi tidak dong mau po eh. bersabar terhadap Lele te dua naik kiri. timpakan, Dotan do ele lalo. dari kolong langitku, keluar dari Tuhan selain aku. Si doa ke dei kare, dake kare, Lah abake. yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke Menong. Kak, kau to sedo dua kare, kau mana kak? Kak, kak, oton dah dua. Cak kontun. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Ada Solo. Ida juga ya Pak. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kayaknya orang. Kalau kau tidak mau Aku udah- mensyukuri nikmat, udah di tidak sini. sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Istilah kita mah Tuhan, jengkel banget udah itu. Nikmatku, nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Lengan kau wengke ye. Saudara-saudara kaum Tibaran. muslimin Berlau. rahimakumullah, wajar Lari. kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Biologi Panas tengah manusia mati, kita ah, sudah. demikian cantik. Kira kegawakan wiki. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita kemampuan kita mengelolanya. Nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang. Nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita. Nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hai manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir juga kelepek-kelepek habis. Ya nggak ada HO2 atau di bulan, mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Cara biar to sedoge, cara dah bali kupain ini bade. Bade jam beli ngawarap tolu oto ke mai. Kapal laut. Ayo dom naik bora kayak. Tado arah jab dom bora. Cakamat tare ira. Aku kamu cepat akal lo, mana? Apa nak lo barang mau cepat akal lo? Dermagalia bertamasya. Demi tiloan ye. Tiloan dek.
deh. Lu kedua lu. Jadi otomatis. Om, dadah Om. Izin ada dom tahu menare lum de parho daur. Iya Maila. Ahora no me lo pide. Siara, Rocky. Ci. Ci. Iya. Rita deh. Ci. Yes. Ada nela sana dari sana. Tira kunci. Rombongan aparatur desa Puri. Ibu Kadus 3. Ibu kepala Kadus 3 lagi murung. Gara-gara galau, gara-gara mobilnya mogok. Lebih tinggi. Kate lah ini sebelah kan pongo. Pongo ada. Bes kate deh. Mantap terus kate. Kate aja. Saya tiso pamoy. Sadake bu, bu tiso. Tuh. Debe sa patuka balikan nih. Pain po ini. Ando kerjaan jila. Biar rezeki jaga.
Pak Kadus naik gombal. Aju nak ae. Nak ar due. Dua. Due upe. Dua. Doa Pak porakahan di. Batu padi. Yo, ramai sekali. Iya lore. Sebab tahun itu sudah ditemukan mechanical educator, mesin yang bisa ngajar. Pada tahun itu Ustadz bakal pada bangkrut. Tahun 2020 manusia mendekati kecepatan cahaya 18 juta kilometer per menit. Tahun 2030 manusia melakukan antar penerbangan antar planet, interstellar flight. Tahun 2040 manusia bisa terbang dari Mars ke Jupiter dan seterusnya. Puncak kemajuan ilmu tahun 2100 manusia nggak perlu mati. Ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah sedemikian jeniusnya sehingga ditemukan sejenis pil anti malaikat maut. Sampai sini kelihatan karena innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan. Lupakan keterbatasan dan kemampuannya. Karena itu sangat penting apa yang disampaikan Habib tadi. Iman dulu, akal baru mikirin. Kalau kita jalan malam malah mau mati, bawa baterai kan. Baterai dulu nyorot apa kaki dulu ngangkat? Baterai dulu nyorot, baru kaki ngangkat. Jangan udah ngangkat baru nyorot, gitu kan baru ngangkat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu peristiwa Isra Mi'raj harus meningkatkan keimanan. Apa yang disampaikan Habib tadi itu betul buat kita sekarang ini. Ini kan zaman entertain nih. Orang pada pinter bikin bungkusan. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Benar-benar nih, benar. Saru kadang-kadang kita bingung nih yang ngomong kiai dukun. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm ya. Atribut aja kacau sekarang ini. Malah ini zaman pencitraan, orang pada pinter bikin bungkusan. 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati, namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu soalnya milih nggak susah, rakyat kagak bingung. Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng. Madu di mana, racun di mana nggak jelas. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu. Jadi kita umat ini kudu cerdas, jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, jak onta. Ya Allah, kita terpesona lantaran mereka jak onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu, dikali banyak banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh 3. Kudus,
Sumber penyakitnya satu, kuman, kudis, kurang disiplin, kurap, kurang rapi, kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Memang gak pakai kitab nih, ilmu otak-atik namanya nih. Kita dengerin aja dulu dah. Yang pertama, kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya rendah benar. Padahal Indonesia merdeka ini kan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Per hari ini disiplin kita nih, korupsi susah diberantas. Kenapa? Petinggi kita disiplinnya takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Persis kayak anak muda tengah malam ngebut naik motor, wah, lampu merah jalan terus, dicegat sama polisi. Iya pak. Mir, siapa? SIM ada pak. SNK punya pak. Tahu nomornya? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu sama pak. Enteng banget jauhnya kayak orang kagak salah. Tuh disiplin kalau ditongkrongin dong. Semua syariat yang disampaikan Habib tadi muaranya disiplin kok. Syahadat apa? Disiplin akidah. Kalau kita punya disiplin akidah, ya bodoh ada apa kayak. Yang penting disiplin. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh. Sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Disiplin. Sholat, disiplin waktu. Prajurit kalau semar dari malam 5 kali wajib lapor komandan. Masa mau lapor yang nggak bener? Ramadan sebentar lagi, disiplin makan minum biar halal. Kalau belum waktunya jangan. Masya Allah, disiplin. Ramadan tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, bini sendiri halal habis raweh, habis maghrib nafsu amat gue. Habis raweh bu legaan dikit. Dulu pertama perintah puasa turun, sahabat nyangka siang malam nggak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Asal zohor kumpul di Masjid Madinah pada kongkok tuh. Yang atuh mau mulai malam gua gak tahan lu. Terus kejadian mau bini gua. Yang pojokan nyaut, gua juga. Nah, banyak rupanya. Turun penegasan Allah, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Yang nggak boleh cuma siang, malam boleh. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh. Sebulan suntuk, abang nggak rontok rambut. Kira-kira. Udah ya, belum ya? Itu bol. Ini udah jam 00:10. Tunda dulu, menurut tradisi kita, ini jam udah ganti hari nih. Ini ceramah terpanjang nih. Bayangin gue ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Bener ini. Kudis, kurang disiplin. Tapi udah sering jelasin sama kita, ini Indonesia ini aneh bang. Pasar bagus, apa aja laku. Coba lihat Indonesia, asal ada nabi baru tuh, ada aja yang ikut, heran banget.
pasar bagus, ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Segitunya FPI udah begitu rupa, masih ada aja tuh. Ya, berapa kali kita udah digibuli, mulai dari Ahmad Musotik, pelatih badminton jadi nabi, dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang mau di Bogor dapat tales, dapat wahyu gila bener. Habis itu Bandung Rancaikek, namanya Sayuti, Kang Jukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, ditangkap 2 polisi 2 tahun dihukum. Habis itu Jakarta tuh Lia Edan dihukum 2 tahun sama polisi, dia tangkap, udah bebas 3 bulan lalu. Ngaku Jibril ditangkap sama polisi. Polisi kita jangan teroris, Jibril ditangkap. Itu yang lucu nih, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama itu, antara di Jawa Tengah, Jawa Barat, perbatasan Cirebon, Losari itu agama baru muncul, namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, agama Jasun. Yang jadi nabi itu Gimin. Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, kayak jadi kiai juga orang tuh serem rumahnya ini. Al Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kiai itu gini. Kurang tapi enak katanya. Yang ribet selawat ya bang, kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik kita resep dulu. Coba kasih yang tadi, kagak enak banget sudah. Ya Habibi ya begini, kagak resep. Disiplin. Makanya tempo hari itu di TV One dibilang gini, itu Pak sebenarnya yang paling tenang tuh hidup model tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di pasar, dia mah tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu, gua belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gua juga tahu mobil orang, nyampur aja lo heran. Tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih, anteng aja. Bu, nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngebadut, ini ada muatannya nih ceritanya. Tasawuf. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah ini muatannya. Siapa saja yang merasa memiliki pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, ini sekedar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong. Tibang dititipin sombong, nggak pantes dong. Tibang dititipin sombong, nggak pantes. Pak Zainuddin nitip mobil ya boleh, yang punya mobil begini saya petatang peteteng. Emang mobil lo dititipin doang sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua. Dititipin sombong. Ini saya lagi sesek minggu-minggu ini nih, yang pakai nama Dindin lagi nggak kaki batu. Nazarudin, Saifuddin,
Saya Zainuddin lagi. Titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong, ya Bu ya. Ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong, mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua, sama tetangga gak mau kenal, mentang-mentang kaya, jangan injek tanah. Kuntilanak dititipin kok nggak pantes. Aduh. Yang kedua, titipan kudu dijagain yang bener. Namanya titipan. Pak, nitip motor ya? Boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah nggak? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, nggak dijagain. Nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah, yang nitip Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu masjid, bantu yatim, bela yang perlu, tolong yang lemah, pelitnya 17 setan. Yang nitip yang makro Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip. Besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2. Ini negara besar dan kaya, buminya subur, di atas perut buminya segala tanaman hidup, di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara, boksit, emas, timah. Ini bumi kaya, lautnya kaya, pasir lautnya bisa dijual nimbun Singapura. Ikannya luar biasa, Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggokin ikan kita. Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik. Di situ dia tangkap, di situ dia olah, keluar kapal lalu dikaleng itu ikan. Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak Pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari. Pakai merek rupanya tuh ikan. Belum minyak lepas pantai. Itu tetangga kita Malaysia kepengen bener nguasai Ambalat. Di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak sebar sama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik, batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh, rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang, lu ngeributin orang lu, makan di Indonesia modal Malaysia, jauh banget jangkauan. Bumi kaya, laut kaya, hutan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu oke lah. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan golongan. Yang nitip, marah. Kalau yang nitip marah, dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Batu, Bromo, Muntah, Semeru, Meriang, Tanah Krakatau, Demam,
angin puting beliung, banjir di mana-mana, tanah longsor, hujan es, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendiri. Ya, ada yang nyuruh. Tuh Merapi tuh demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun ngademin? Mbak Marijan tewas. Mbak Marijan udah kumpul sama Mbak Surit. Nah, di alam kubur udah pada rapat, saya denger. Kata Mbak Surit, tenang aja Mbak Marijan, tak gendong gitu. Aman, dia udah beres sudah. Tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Jepang, negara maju, dihantam gempa, jompo 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang 10 meter naik ke darat. Belum selesai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu itu, Palmerah ke kanan. Tahu sok tahu lu. Kita perlu Allah, kita perlu pantas. Saya mau flashback. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah, orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah, orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah, saya perlu. Dosa sudah diampuni, hati bersih, akhlak paling baik. Sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bengkak. Asal murah. Ya masing-masing lah urusan ini. Balik lagi soal Buddhis ya, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Ini negara kita boro-boro mau reformasi birokrasi, yang ada malah birokrasi makin gak karuan. Pemerintah sekarang hobinya kalau muncul masalah bukan diselesaikan, bikin tim. Muncul masalah bikin tim, muncul masalah bikin tim, masalah kagak rapi, tim makin banyak. Aduh, untung saya udah nggak ngurusin partai, Pak. Saya udah mundur 3 tahun yang lalu. Dulu saya mimpin partai ikut pemilu dulu, zaman jahiliyah. Dulu. Lalu sebagai umat tidak kadang-kadang kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menata masjid. Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya melawai itu kegiatannya daily. Rabu kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum, ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya. Kata Habib tadi, tanpa dorongan iman, ilmu ngawur. Saya kasih gambaran. Ada namanya Dr. Arthur Clarke. Orang Palmerah jalan lagi tuh. Udah dengerin aja lu. Wah, udah. Dia bilang begini, nanti tahun 2010 atribut aja kacau sekarang ini. Malah
Ini zaman pencitraan, orang pada pinter bikin bungkusan. 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati, namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu soalnya, milih nggak susah, rakyat kagak bingung. Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng. Madu di mana, racun di mana nggak jelas. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Ibu dah, ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu. Jadi kita umat ini kudu cerdas, jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, Jakarta. Kita terpesona lantaran mereka jak ontak, gambarnya ontak, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu, dikali banyak banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh 3. Kudus, atribut aja kacau sekarang ini. Malah ini zaman pencitraan, orang pada pintar bikin bungkusan. 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati, namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu soalnya, milih nggak susah, rakyat kagak bingung. Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Siapa saja yang goblok? Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng. Madu di mana, racun di mana nggak jelas. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Ibu dah, ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu. Jadi kita umat ini kudu cerdas, jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, Jakarta. Ya Allah, kita terpesona lantaran mereka jak ontak, gambarnya ontak, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu, dikali banyak banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh 3. Kudus,
Iya.